Film adalah ember portable yang dapat menyaring air kotor menjadi air bersih siap pakai. Film mempunyai keunggulan berupa kemampuan menyaring air dengan cepat dengan adanya filter yang dapat dilepas dan diganti saat sudah kotor. Dengan kemampuan yang menyaring air, film juga memiliki roda dan handle untuk mempermudah alat ini untuk dipindahkan. Keunggulan lain dari produk kami yaitu dimensi yang cukup besar, ringan, dapat dibawa kemana saja, multifungsi, visual yang menarik, dan harga yang terjangkau. Produk ini sangat membantu penggunanya untuk menunjang kebutuhan air sehari-hari, terutama pengguna yang memiliki akses air tapi tidak layak untuk dikonsumsi sehari-hari, terutama di wilayah pedesaan. Bentuk investasi produk kami adalah upaya dalam dukungan pelaksanaan SDG nomor 6.2 yang bertujuan mencapai akses ke sanitasi, kebersihan yang layak dan adil untuk semua, serta mengakhiri buang air besar sembarangan. Dan SDG nomor 6.B yang bertujuan mendukung serta memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi. Berdasarkan Indeks Lingkungan Hidup tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Indonesia memiliki indeks kualitas air nasional senilai 72,77. Berdasarkan indeks ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa daerah memiliki kualitas air yang cukup menurun. Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS oleh Badan Pusat Statistik mencatat adanya peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Indonesia. Pada tahun 2012, hanya 65,05% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Pada 2014, banyak 68,1% rumah tangga punya akses tersebut. Angka ini naik lagi di tahun 2018 menjadi 72,5%. Angka ini masih di bawah target SDG yakni sebesar 100%. Dengan permasalahan seperti ini, kami menargetkan pasar untuk produk kami kepada masyarakat yang memiliki akses yang sangat minim terhadap air bersih. Film terdiri dari beberapa komponen, salah satunya filter. Filter terdiri dari pasir silika, karbon aktif, ferrolite, dan membran mikrofiltrasi untuk dapat menyaring air kotor yang warna tidak jernih, berbau tidak enak, dan mengandung partikel-partikel kecil. Filter ini berukuran panjang 30, lebar 15, dan tinggi 15 cm dengan kemampuan penyaringan 0,1 hingga 10 mikrometer. Kemudian, komponen utama film adalah tempat menampung atau ember yang berfungsi sebagai wadah untuk air bersih yang telah disaring oleh filter, memiliki ukuran diameter 50 kali tinggi 60 cm dengan volume sebesar 40 liter dan terbuat dari material plastik ABS. Komponen lengkap lainnya adalah handle dorong dengan tinggi 61 cm yang dapat disesuaikan ketinggiannya oleh pengguna, dan handle angkat yang berada pada samping ember dengan ukuran panjang 17 dikali lebar 10 cm. Terdapat roda untuk mempermudah mobilitas produk dengan diameter sebesar 5 cm. Selain itu, terdapat tempat sabun dan air supaya mempermudah pengguna dalam melakukan sanitasi. Terakhir, ada penutup ember untuk melindungi air bersih yang sedang tidak terpakai agar tidak terpapar oleh partikel-partikel kotor. Sebelum meluncurkan suatu produk baru ke pasar, sangat penting untuk melakukan prototyping. Prototyping secara definisi yaitu perkiraan dari suatu produk dengan satu atau lebih dimensi tergantung dari kepentingannya. Prototyping memiliki beberapa tujuan tergantung dari tipe prototipe yang dibuat. Terdapat 4 kuadran untuk menentukan tipe prototype, yaitu physical comprehensive, physical focus, analytical focus, dan analytical comprehensive. Untuk rapid prototype yang kami lakukan, prototipe yang dihasilkan memiliki tipe physical comprehensive karena memiliki bentuk fisik yang nyata dan semua fitur produk terdapat pada prototipe tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari rapid prototype ini adalah learning, communication, integration, dan milestone. Rapid prototyping yang kami lakukan menggunakan mesin MakerBot Replicator Mini 3D Print yang terhubung dengan sebuah komputer. Sebelum masuk ke bagian pencetakan menggunakan mesin tersebut, pertama-tama kami mempersiapkan desain CAD dari file M dengan format STL yang disimpan dalam flash disk. Hal ini kami lakukan karena MakerBot hanya dapat mendeteksi file dengan format STL, OBJ, atau TING. Setelah itu, kami memasang filamen yang akan digunakan MakerBot untuk mencetak prototipe dengan cara memasukkan lingkaran filamen kepada MakerBot, kemudian kami membuka menu monitor, change, dan load filamen melalui komputer. Setelah cairan filamen keluar dari nozzle, maka diklik finish dan proses loading pun selesai. Setelah itu, kami membuka file CAD yang sudah disiapkan sebelumnya dengan membuka menu file dan open pada desktop MakerBot. Berikutnya, kami menyesuaikan skala produk yang akan dicetak karena semakin besar produk yang dicetak, maka semakin lama pula waktu pencetakannya. Kami menggunakan skala 1:20 dengan waktu perkiraan 1 jam 18 menit.
Kemudian kami memulai proses pencetakan dengan mengklik print pada desktop MakerBot. Butuh waktu sekitar 2-3 menit bagi MakerBot untuk memanaskan filament sebelum memulai pencetakan. Progres dari pencetakan dapat dipantau melalui webcam yang ada pada mesin dan melalui persentase proses yang ada pada komputer. Berikut adalah video saat MakerBot baru mulai mencetak prototipe. Berikut adalah video saat progres pencetakan sudah mencapai 30% atau sudah berlangsung sekitar 25 menit. Berikutnya adalah video saat progres pencetakan sudah mencapai 60% atau sudah berlangsung sekitar 50 menit. Berikut adalah video saat progres pencetakan sudah mencapai 90% atau sudah berlangsung sekitar 1 jam 5 menit. Berikut adalah prototipe kami yang merupakan hasil dari 3D printing. Setelah melepaskan cetakan dari base, kita harus merapikan filamen yang digunakan.
kami menggunakan gunting untuk merapikannya. Setelah itu, ini merupakan hasil setelah dilakukan perapihan produk menggunakan pahat atau gunting. Setelah dilakukan perapihan, dapat dilihat part-part yang ada pada produk kami. Di bagian depan, terdapat tempat sabun dan juga keran air. Lalu di kedua sisi sampingnya, terdapat handle yang berfungsi untuk memindahkan ember. Di bagian belakang, terdapat filter yang menempel dengan bibir ember dan juga terdapat handle pendorong. Dan di bagian bawah, terdapat 4 roda. Skala dari prototipe kami adalah 1:20. Part yang bisa dicopot adalah filter, keran, tempat sabun, dan tutup. Pada prototipe yang kami buat, mesin 3D printing tidak mencetak tutup dari produk kami, hanya bagian pegangan dari tutupnya saja. Padahal, pada print review sebelum dilakukan print, bagian tutup sudah terlihat. Kami berasumsi hal ini terjadi karena mesin tidak mencetak bagian tutup, karena dapat menutupi produk kami. Selain itu, warna dari prototipe kami tidak mengikuti warna aslinya, karena warna prototipe mengikuti warna filamen yang tersedia. Prototipe berbentuk 3D printing yang dibuat pada tahap development ini berguna untuk mengembangkan aspek teknis dari film. Bentuk film dengan skala yang lebih kecil tersebut juga dapat dibuat dengan banyak variasi dan diberikan kepada calon pelanggan untuk diminta pendapatnya terkait preferensi mereka terhadap bentuk film terbaik. Kami dapat mengetahui bentuk keseluruhan maupun masing-masing komponen dari film mana yang paling sesuai di mata calon pelanggan. Kami juga dapat melakukan pengujian kecocokan terhadap komponen seperti tempat filter dengan melakukan 3D printing jika dibutuhkan. Prototipe 3D dengan sifat seperti itu merupakan prototipe yang termasuk dalam keputusan high risk low cost. Prototipe 3D yang merupakan perkiraan dalam satu atau lebih dimensi kepentingan ini bisa dibuat secara komprehensif maupun terfokuskan. Prototipe 3D yang dibuat minggu lalu termasuk dalam kategori komprehensif fisikal. Prototipe dalam kategori ini bertujuan untuk menjadi sarana pembelajaran atau learning dan komunikasi, integrasi, serta milestone. Prototipe dibuat digunakan untuk 4 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah pembelajaran, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah integrasi, dan yang keempat adalah milestone. Yang pertama adalah pembelajaran atau learning. Pembuatan prototipe bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan terkait dengan kelayakan performa dari produk tersebut. Contohnya adalah pembuktian pembuatan prototipe dari konsep yang bertujuan untuk membuktikan bahwa konsep yang didesain layak untuk diluncurkan. Yang kedua adalah komunikasi. Dengan pembuatan prototipe pada suatu produk dan memamerkannya di suatu tempat akan memicu adanya feedback dari masyarakat untuk membuat produk menjadi lebih sempurna untuk dibuat secara nyata dan juga mendapatkan voice of customer yang bisa diterapkan pada rancangan produk selanjutnya. Yang ketiga adalah integrasi. Pembuatan prototipe juga bertujuan untuk menyatukan dari awal chip system menjadi suatu sistem model. Contohnya adalah pembuatan prototipe alpha atau beta. Yang terakhir atau yang keempat adalah milestone. Pembuatan prototipe seringkali digunakan sebagai patokan seberapa jauh pembuatan produk berjalan. Momen pembuatan prototipe dimanfaatkan untuk titik tertentu dalam sebuah proyek. Contohnya adalah titik di mana pertama kali pengetesan produk jadi dilakukan. Demikian pemaparan dari kami.